Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar antum? Sehat? Sehat ya. Baik, semoga di hari yang berkah ini kita dikaruniai ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan amalan soleh yang diterima ya. Baik, anak didik sekalian, kita sudah selesai ujian tulis PTS 1. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru. Masing-masing coba dikeluarkan bukunya, dibuka halaman 135 ya. Yaitu bab yang baru, yaitu persamaan garis lurus ya. Jadi yang akan kita pelajari di bab yang baru ini, yang pertama yaitu ya, mengenal apa itu persamaan garis lurus ya. Baru yang kedua yaitu menggambar grafik garis lurus ya. Jadi diharapkan nanti antum dapat mengetahui gimana caranya menggambar grafik garis lurus. Kemudian yang ketiga yaitu mencari kemiringan dari sebuah garis lurus ya, kemiringannya. Kemudian yang terakhir yaitu mencari persamaan garis lurus ya, seperti itu. Kemudian buka halaman 135. Satu orang coba baca dulu. Coba si Said, 135 Said. Iya, yang kolom warna biru. Coba dikuatkan suaranya, Said. Baik, itu tadi sedikit gambaran tentang aplikasi dari persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak digunakan, nanti jika dipelajari lebih lanjut akan banyak digunakan dalam masalah terutama dalam bangunan ya kan. Dalam pembangunan banyak digunakan materi dari persamaan garis lurus ini ya. Baik, pertama sekali
kita akan belajar tentang bentuk umum persamaan garis lurus ya. Bentuk umum persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu ya, setiap persamaan yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1, itu jika kita gambar grafiknya nanti akan berbentuk garis lurus ya. Misalkan kita bikin, kita lambangkan seperti ini, biasa dilambangkan dengan seperti ini. Y sama dengan mx ditambah C ya. M itu kemiringannya ya. Tetapi setiap yang Anda bilang tadi, ini kan pangkat variabelnya 1 ya, kalau nggak ditulis ya. Setiap yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1, itu jika kita gambar grafiknya nanti adalah berbentuk garis lurus ya. Setiap yang pangkat variabelnya sama dengan 2 ya, nanti dia grafiknya berbentuk parabola ya. Gitu dia. Kalau ini persamaan garis lurus, yaitu setiap yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1 ya. Bentuk umumnya seperti ini. Contohnya gimana? Contohnya Y sama dengan 3x tambah 1 misalkan. Ini disebut dengan persamaan 3x ya. 3x ditambah 1, ini disebut dengan persamaan garis lurus, salah satu contoh persamaan garis lurus ya. Oke, aman Pak. Jika digambar dia nanti berbentuk garis lurus ya. Jika digambar grafiknya, apalagi contohnya, siapa bisa menyebutkan contoh persamaan garis lurus? Coba Fahri. Persamaan garis lurus pokoknya yang setiap yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1. Misalkan nanti bikin Y sama dengan 2x tambah 1, Y sama dengan 4x kurang 5. Nah gitu. Ini contoh dari persamaan garis lurus. Misalkan lagi 4x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0. Ini persamaan garis lurus ya. Pangkat variabelnya itu tidak lebih dari 1 ya, gitu ya. Setiap yang pangkat variabelnya tidak lebih dari 1 itu digolongkan ke dalam persamaan garis lurus, yaitu persamaan linear ya. Sekarang kita akan masuk pertama sekali, yaitu menggambar grafik garis lurus ya. Apa? C ini ya, dari bentuk persamaan itu umumnya yaitu seperti ini dia ya. Ini C konstanta, yang nilai ini, yang nilai bulatnya dia ya kan. Gitu ya. C ini yaitu yang nilai positifnya, yang nilai bulatnya ya, bukan nilai positifnya ya. Ya.
yang dipasangkan dengan X itu nanti nilai dari kemiringannya. Ya. Pertama sekali sekarang kita belajar cara menggambar grafik terlebih dahulu ya. Grafik garis lurus. Dilihat di buku antum di halaman berikutnya ya, cara menggambar dari grafik di halaman berikutnya lagi Said. Di cara menggambar grafik garis lurus. Jadi untuk menggambar grafik garis lurus minimal kita membutuhkan 2 titik ya. 2 titik dari persamaan tersebut. Kemudian kita ambil penggaris dan kita tarik garis lurus ya. Sebaiknya sebenarnya untuk semester 1 di kelas 8 ini antum memakai buku kotak-kotak ya. Buku kotak-kotak, karena kemarin juga kita belajar koordinat kartesius ya kan. Sekarang kita menggambar ya, belajar tentang persamaan garis lurus ya. Kalau ada yang buku peta-petanya dipakai itu aja ya. Sekarang coba kita menggambar grafik garis lurus, misalkan yang ini. Y sama dengan 3X ditambah 1 ya. Ya. Seperti di buku antum ya. Kita buat tabel seperti ini dia. X dan Y ya. Misalkan kita ambil nilai X-nya sama dengan 1. Nilai Y-nya nih berapa? Berarti kita ganti nilai X menjadi ke dalam persamaan ya kan, menjadi 1 ya kan. Berarti Y sama dengan 3X tambah 1. Y sama dengan 3 kali berapa? Esar. Diganti menjadi 1X-nya. 3 kali 1 tambah 1. Y-nya sama dengan berapa ini? 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 ya. Berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti dapat kita koordinatnya X, Y-nya, titiknya X, Y-nya yaitu 1,4. Dapat 1 titik ya kan. Kita ambil lagi, misalkan X-nya kita ambil berapa? 8 ya. Coba 8 ataupun 0 dulu kita cari. 0, Y-nya sama dengan berapa? 3 kali ya, bukan tambah ya. Kalau diganti nilai X-nya 3 kali 0 ditambah 1. Berapa ini? 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 0 berapa Said? 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. 0,1. Sebenarnya minimal 2 titik kita cari, kita sudah dapat menggambar grafik garis lurusnya jika kita memiliki penggaris ya. Tinggal kita tarik garis lurus. Tetapi semakin banyak kita ambil titiknya, semakin akurat nanti gambar grafik kita ya. Coba kita cari yang lain. Misalkan berapa kita bikin? X-nya berapa? Misalkan kita ambil yang minus 2 misalkan X-nya. Berarti Y-nya berapa? 3 dikali minus 2 ditambah
1 sama dengan 3 kali minus 2. Minus 6 ditambah 1 berapa? Sama dengan minus 5 ya. Berarti kita dapat titik y-nya yaitu minus 5, berarti koordinatnya yaitu minus 2,5 ya. Kemudian kita gambar grafiknya. Ini udah ditulis. Apa? 4x tambah 2y kurang 5 sama dengan 0. Ini tetap grafik, ya tetap persamaan garis lurus, karena y-nya aja yang dipindahkan ke kanan dia, sehingga di sini menjadi 0. Digabungkan ke 2x sama 1 ya kan? Ya, digabungkan ke yang ininya 4x kurang 5 ya. Ini udah ditulis. Ini bisa kita cari yang lain, titik-titik yang lain ya. Jadi nilai x-nya kita ambil sembarang nilai x-nya ya, untuk menggambar grafiknya. Kemudian kita cari nilai y-nya sehingga didapatkan titik koordinatnya ini. Yang ini udah. Setelah itu baru dapat kita gambar grafik dari persamaan 3x tambah 1 ya. Kita tarik garis y-nya ya. Ingat garis horizontal atau vertikal itu disebut garis Y ya. Garis Y-nya. Kemudian yang horizontal itu garis X-nya ya. Kemudian dilihat di sini bahwa setiap satuan ya, misalkan ini 0 kan. 0 di sini 1. Jarak dari setiap satuan ini harus sama dia, biar gambar grafiknya nanti tepat ya. Antum sebaiknya kalau di buku menggunakan roll ya. 2 3 4 dan seterusnya ya, dan ke sini untuk y sama dengan 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Kemudian di sini x minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 dan seterusnya ya kan. Kemudian di sini untuk y, sini minus x ya, di sini minus y. Sini minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 dan seterusnya. Titik kita tadi berapa? Yang pertama yaitu 1,4. X-nya 1, Y-nya 4. Kita tarik garis potong-potong ya. Ini merupakan titik dari 1
1, minus 4 ya. Ya 1,4 ya. Kemudian titik berikutnya yaitu 0,1 berarti di mana titiknya? Ini 0. Baru Y-nya 1 berarti pas di sini ya. X-nya 0, Y-nya 1. Ya. Berarti di sini 0,1. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian titik berikutnya yaitu minus 2, minus 5. Minus 2, minus 5. Cari garis ke minus 5. Cari garis ya, X-nya minus 2, Y-nya sama dengan minus 5. Berarti titiknya di sini. Minus 2, minus 5. Kemudian tinggal antum tarik garis lurus. Ya, kalau grafik kita benar, ya kalau kita menggunakan roll tadi, ya ukurannya tepat, maka akan membentuk garis lurus ya. Tinggal antum buat pakai roll seperti ini. Inilah yang disebut dengan grafik Y sama dengan 3X tambah 1 gitu ya grafiknya. Jadi tinggal antum cari ya titik ataupun koordinat minimal 2. Setelah itu antum tarik garis dengan menggunakan roll ya. Baik, waktu kita habis. Pertemuan berikutnya kita akan buat latihan menggambar grafik seperti ini ya.